Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna NIM A1C3190882, kelas reguler C angkatan 2019 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya dan bersama teman-teman saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sri Muslimatul Husna, Windy Priscilia, Angelina Marta Yuniar, dan Khaira Kholisofi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mid semester mata kuliah metode eksperimen fisika. Dalam video ini kami akan melakukan eksperimen mengenai pengaruh variasi kedalaman dalam pengukuran tekanan menggunakan manometer U sederhana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat ukur manometer dan juga tekanan hidrostatis. Alat ukur manometer adalah suatu alat pengukur tekanan yang mengukur perbedaan tekanan suatu titik tertentu dengan tekanan atmosfer atau tekanan terukur atau perbedaan tekanan antara dua titik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa kedalaman akan berpengaruh terhadap tekanan yang dihasilkan. Selain kedalaman, ada hal lain yang berpengaruh terhadap besarnya tekanan hidrostatis, yaitu gravitasi dan massa jenis zat cair. Untuk mengecek atau mengukur tekanan hidrostatis, bagian jarak atau yang disimbolkan dengan H yang biasa disebut dengan kedalaman atau ketinggian diukur dari permukaan zat cair, bukan dari bagian dasar zat cair. Kemudian, jika semakin tinggi kedalaman air atau H, maka tekanan yang akan didapatkan pun juga semakin tinggi. Baiklah, mungkin hanya ini saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk melakukan percobaan. Baik, perkenalkan nama saya Windy Priscilia dengan NIM A1C3190881, kelas reguler C angkatan 2019, Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, kita akan menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, yang kita perlukan yaitu triplek baik papan sekitar lebih kurang 1 meter dan selang lebih kurang 2 meter. Yang selanjutnya yaitu gunting, penggaris, selotip corong, toples besar berisi air, dan pewarna, baik itu pewarna tinta ataupun pewarna sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan merangkai. Kita bentuk selang pada triplek yang bentuk huruf U, baik menggunakan selotip. Kita kaitkan, kita bentuk selang ini membentuk huruf U. Nah, setelah nanometernya atau selangnya berbentuk U seperti ini, kita letakkan penggaris di tengah-tengah menjadi patok acuan dari airnya nanti. Nah, kita bikin di sini. Nah, selanjutnya kita teteskan 3 tetes warna ke dalam air. Nah, kita isi air tadi yang sudah kita warnai ke dalam selang dengan titik acuan 15 cm. Kita isi setinggi 15 cm, kita masukkan corong ke ujung corong sebelah kiri dari nanometer U-nya. Nah, baru kita ukur dengan kedalaman 4 cm. Nah, pertama kita lakukan dengan kedalaman 4 cm. Nah, pertama ini 10 cm, 4 cm berarti 14. Nah, seperti ini. Lalu dalam kedalaman 8 cm, di sini mengacu pada 18. Selanjutnya pada kedalaman 12 cm. 12 cm di mana di sini adalah 22. Lalu dalam kedalaman 16 cm menunjuk angka 26.
dan pada kedalaman 20 cm sampai ke titik dasar dari toples tersebut, yaitu 30 cm. Nah, pada kedalaman pertama yaitu 4 cm. Nah, di sini terlihat bahwa pada selang di sini mengalami penurunan, namun di sebelah sisi lainnya mengalami peningkatan. Yang awalnya 15 cm menjadi 13 cm, namun di sini menjadi 17 cm. Jadi 17 dikurang 13 sama dengan 4 cm. Selanjutnya pada kedalaman 8 cm. Nah, pada 8 cm ini dia mengalami penurunan menjadi 11 cm dan di sini menjadi 19 cm, di mana 19 dikurang 11 yaitu 8 cm. Kedalaman selanjutnya yaitu pada titik 12 cm, di mana di sini menjadi 9 cm dan di sini menjadi 21 cm. 21 dikurang 9 cm yaitu 12 cm. Selanjutnya pada kedalaman 16 cm. Nah, di sini dia menjadi 7 cm dan di sini 23 cm. Jadi 23 dikurang 7 yaitu 16 cm. Dan terakhir pada kedalaman 20 cm. Di sini menjadi 5 cm dan di sini 25 cm. Jadi 25 dikurang 5 yaitu 20 cm. Analisis data kali ini, pengukuran tekanan dilakukan dengan memvariasikan kedalaman saat corong selang masuk ke dalam toples berisi air, di mana variasi kedalaman setelah dikonversikan ke meter menjadi 0,04 meter, 0,08 meter, 0,12 meter, 0,16 meter, dan 0,20 meter. Pertama, kita akan menentukan perbedaan ketinggian kedua sisi selang yang diakibatkan oleh variasi kedalaman, di mana untuk variasi kedalaman sebesar 0,04 meter didapatkan H1-nya sebesar 0,13 meter dan H2-nya sebesar 0,17 meter, sehingga didapatkan delta H-nya sebesar 0,04 meter. Sedangkan untuk variasi kedalaman sebesar 0,08 meter didapatkan H1-nya sebesar 0,11 meter dan H2-nya 0,19 meter, sehingga delta H-nya sama dengan 0,08 meter. Kemudian untuk variasi kedalaman 0,12 meter itu didapatkan H1-nya sebesar 0,09 meter dan untuk H2-nya didapatkan 0,21 meter, sehingga delta H-nya diperoleh sebesar 0,12 meter. Kemudian untuk variasi kedalaman sebesar 0,16 meter didapatkan H1-nya sebesar 0,07 meter dan untuk H2-nya didapatkan nilai sebesar 0,23 meter, sehingga delta H yang didapat yaitu 0,16 meter. Untuk variasi kedalaman sebesar 0,20 meter didapatkan H1-nya sebesar 0,05 meter dan untuk H2-nya sebesar 0,25 meter, sehingga diperoleh delta H-nya sebesar 0,20 meter. Berikut ini merupakan grafik hubungan antara kedalaman zat cair terhadap perbedaan ketinggian zat cair di pipa U. Berikut ini merupakan tabel hasil penentuan tekanan hidrostatis pada selang U. Rumus tekanan hidrostatis yang digunakan adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali delta H. Dari tabel dapat kita lihat bahwa untuk delta H sebesar 0,04 meter diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 0,3924 Pascal. Untuk delta H sebesar 0,08 meter diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 0,7848 Pascal. Untuk delta H sebesar 0,12 meter diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 1,1772 Pascal. Kemudian, untuk delta H sebesar 0,16 meter diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 1,5696 Pascal. Kemudian, untuk delta H sebesar 0,20 meter diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 1,962 Pascal. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika semakin tinggi kedalaman air atau H-nya, delta H-nya, maka tekanan yang akan didapat juga semakin tinggi. Berikut ini adalah bentuk dari grafiknya. Berikut ini adalah tabel hasil tekanan hidrostatis pada corong, yang mana rumus tekanan hidrostatis yang digunakan adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H.
Hasil tekanan hidrostatis yang diperoleh sama dengan hasil dari tekanan hidrostatis pada penentuan tekanan hidrostatis pada selang U. Berikut ini adalah bentuk grafiknya. Dalam percobaan pembuatan manometer ini, praktikan menggunakan alat dan bahan yang telah disebutkan dalam metode percobaan, yang mana hasilnya dapat dilihat pada gambar ini. Dalam melakukan percobaan ini, peneliti mencoba alat ini untuk mengukur tekanan udara dengan cara memasukkan corong ke ujung selang yang bebas dan dimasukkan lagi ke dalam toples berisi air dengan variasi kedalaman 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Dari grafik 1 terlihat bahwa semakin besar kedalaman zat cair atau H pada toples berisi air, maka perbedaan ketinggian atau delta H zat cair pada pipa U juga semakin besar. Selain itu, terlihat hubungan antara variabel X dan Y dalam grafik yang diberikan oleh persamaan Y sama dengan X. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X berbanding lurus dengan variabel Y, yang mana grafiknya linear. Karena variabel X adalah kedalaman atau H dan variabel Y adalah perbedaan ketinggian atau delta H zat cair di pipa U, maka dapat disimpulkan bahwa H sebanding dengan delta H. Dari grafik 1 terlihat bahwa semakin besar kedalaman zat cair atau H pada toples berisi air, maka perbedaan ketinggian atau delta H zat cair pada pipa U juga semakin besar. Selain itu, terlihat hubungan antara variabel X dan Y dalam grafik diberikan oleh persamaan Y sama dengan X. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X berbanding lurus dengan variabel Y, yang mana grafiknya linear karena variabel X adalah kedalaman atau H dan variabel Y adalah perbedaan ketinggian atau delta H zat cair di pipa U, maka disimpulkan bahwa H sebanding dengan delta H. Kegiatan mengidentifikasi variabel merupakan salah satu indikator dalam keterampilan proses sains. Variabel-variabel yang diselidiki dalam praktikum ini adalah pengaruh kedalaman zat cair atau H terhadap tekanan hidrostatik atau yang dilambangkan dengan pH, di mana variabel manipulasinya adalah kedalaman zat cair atau H. Variabel responnya adalah tekanan hidrostatik atau yang dilambangkan dengan pH, dan variabel kontrolnya adalah massa jenis zat cair atau Rho. Seperti yang telah didefinisikan dalam definisi operasional variabel, indikator dari tekanan hidrostatik atau yang dilambangkan dengan pH adalah perbedaan ketinggian atau delta Y pada pipa U. Dengan demikian, maka dapat dituliskan seperti ini. Dari grafik 2, di mana merupakan grafik pada selang U, diperoleh persamaan linear yaitu Y sama dengan X. Dari persamaan inilah didapat dari nilai Rho. Dari grafik 2, di mana merupakan grafik pada selang U, diperoleh persamaan linear yaitu Y sama dengan X. Dari persamaan inilah didapat nilai dari Rho atau massa jenis air sebagai nilai kemiringan grafik yang dicari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Rho adalah 1 gram per centimeter kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Dan nilai ini sesuai dengan nilai massa jenis air atau Rho yang sebenarnya yaitu 1 gram per centimeter kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Sedangkan dari grafik 3, di mana merupakan grafik pada corong, diperoleh persamaan linear yaitu Y sama dengan X. Dari persamaan inilah didapat nilai dari Rho atau massa jenis air sebagai nilai kemiringan grafik yang dicari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari Rho sesuai dengan nilai massa jenis air atau Rho yang sebenarnya yaitu 1 gram per centimeter kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Pada grafik 1 dan grafik 2 serta grafik 3 didapatkan nilai kemiringan atau massa jenis airnya sama yaitu sebesar 1 gram per centimeter kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Hal ini terjadi karena menggunakan jenis cairan yang sama yaitu air, sehingga dapat disimpulkan bahwa massa jenis air yang didapatkan pada grafik sesuai dengan ketetapan massa jenis air yang sebenarnya.
Kesimpulan dari percobaan ini yaitu tekanan hidrostatik sebanding dengan kedalaman zat cair. Artinya, semakin dalam suatu benda di dalam zat cair, maka tekanan yang dialami benda juga akan semakin besar. Pada grafik 1 dan grafik 2 serta grafik 3 didapatkan pada grafik 1 dan grafik 2 serta grafik 3 didapatkan nilai kemiringan atau massa jenis airnya sama, yaitu sebesar 1 gram per cm kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Hal ini terjadi karena menggunakan jenis cairan yang sama, yaitu air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa massa jenis air yang didapatkan pada grafik sesuai dengan ketetapan massa jenis air yang sebenarnya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.